Halo putra-putri Indonesia, selamat datang kembali di channel kita yang terhormat. Bagi mereka yang masih bersama di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi mereka yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Saya doakan semua sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu di masa depan ya. Teman-teman, ada satu hal yang menjadi pemikiran saya ya. Selama ini Malaysia kan menyebut dirinya tanah Melayu ya. Inilah satu hal yang tidak bisa kita klaim balik. Jadi mereka mengklaim kemelayuan itu. Sejatinya Melayu itu adalah Indonesia. Itu sejarah dan faktanya sangat kuat, nggak bisa dibantah. Yang namanya Melayu itulah Indonesia. Suku-suku yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Kalau Malaysia mengatakan dirinya tanah Melayu, itu salah besar. Karena sejatinya tanah itu adalah tanahnya Cina, bukan tanah Melayu. Tanah Melayu itu Indonesia. Coba kita analisa dulu ya. Penduduk Malaysia seluruhannya itu 32 juta kurang lebih. Nah, yang disebut dengan Melayu cuman 50%. 50% berarti kan 16 juta. Yang 10 juta dari 16 juta itu adalah diaspora suku-suku yang berasal dari Indonesia. Seperti Negeri Sembilan itu Minangkabau. Orang Jawa juga sangat banyak di sana. Orang Batak ada, orang Bugis ada, orang Lombok ada, dan semua suku-suku yang ada di Indonesia ada di sana. Jumlah Melayu aslinya di sana kurang lebih cuma 6 juta. Itulah kenapa saya sebut mereka bukan tanah Melayu. Mereka hanya mengklaim diri mereka tanah Melayu. Sebenarnya salah. Tanah Melayu itu di Sumatera, Kepulauan Riau, Bengkulu, Palembang, Kalimantan Barat itu tanah Melayu. Seharusnya tidak boleh Malaysia itu mengatakan dirinya tanah Melayu. Nggak punya malu. Nah, kemudian kata serumpun. Nah, coba kita telaah lagi kata serumpun ini. Yang serumpun itu cuman yang 6 juta tadi dengan penduduk Melayu yang ada di Indonesia itu serumpun. Kalau dengan suku-suku lain nggak serumpun. Orang Batak nggak mau disebut orang Melayu. Orang Jawa nggak mau disebut orang Melayu. Orang Bugis, orang Dayak, semua nggak mau disebut Melayu. Itu artinya kita tidak serumpun dengan Malaysia. Saya masih heran ya sama si Romli. Kenapa kok dia ngotot sekali untuk kita mengakui serumpun itu loh. Enggak, kita nggak serumpun sama mereka. Dan yang disebut tanah Melayu itu adalah Sumatera dan Kalimantan. Itu tanah Melayu. Jangan salah, Malaysia itu sejatinya tanah Cina. Oke, saya ketemu videonya si Romli ini diangkat oleh kata per kata. Nah, coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Dan di Malaysia bukan hanya suku Melayu, bukan hanya bangsa Melayu, juga ada suku-suku lain seperti suku Jawa. Banyak juga suku Jawa di sini. Bahkan bertebaran di Malaysia ini. Bukan pendatang loh, mereka adalah warga negara Malaysia. Dan bukan hanya Jawa dengan Melayu, tapi juga banyak suku-suku Minang yang ada di sini. Dan mereka serumpun dengan Minang yang ada di Indonesia. Orang Madura yang sudah berwarga negara di sini, mereka serumpun dengan suku Madura yang ada di sana. Jadi apa? Jawa Barat, banyak orang Jawa Barat yang menikah di sini dengan orang Melayu. Orang Melayu banyak juga yang menikah dengan orang Malaysia, juga banyak yang menikah dengan orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi jangan masyarakat ini jangan dibodohi seakan-akan narasi serumpun ini merugikan untuk negara Indonesia. Enggak. Ntar dulu ya. Romli bilang kata serumpun ini tidak merugikan bagi bangsa Indonesia. Ya jelas merugikan lah. Semua budaya kita diklaim sama dia. Apapun yang ada di Indonesia diklaim sama dia. Bagaimana nggak merugikan? Bahasa kita juga diklaim sama dia. Kalau dia bilang orang Jawa yang di Malaysia sama di Pulau Jawa serumpun, ya iya sama-sama orang Jawa. Orang Madura di Malaysia serumpun dengan orang Madura di Indonesia, iya sama-sama Madura. Tolol.
Orang Minangkabau di Negeri Sembilan serumpun dengan Minangkabau di Indonesia. Iya, serumpun. Tapi Malaysia tidak serumpun dengan Indonesia. Di sana banyak orang Cina, kenapa nggak dibilang serumpun Malaysia sama orang Cina? Jangan, Romli jangan mengeruhkan suasana. Kami bangsa Indonesia beda sama Malaysia. Kamu kalau mau serumpun dengan orang Malaysia, sana pergi sendiri, jangan ngajak-ngajak orang Indonesia. Apa? Sudah jelas, bangsa Indonesia tidak serumpun dengan Malaysia. Oke, kita lanjut. Begitu banyaknya penduduk Indonesia, hingga mencapai 275 juta jiwa. Dan juga begitu banyaknya diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara, yang menetap di sana menjadi warga negara di negara-negara itu. Begitupun diaspora Indonesia di negara Malaysia, dan banyak juga yang menetap di Malaysia, yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Akan tetapi ada yang gagal paham tentang diaspora Indonesia, yang dikemukakan oleh YouTubers Indonesia sang penjilat ringgit, yaitu Romlia Pratama. Karena dia telah melihat video dari YouTubers Indonesia, yang cinta terhadap bangsa dan negara, tanah air Indonesia. Yaitu, Bang Winwan Nur. Bang Winwan Nur menolak untuk serumpun dengan Malaysia, dan selalu mengedepankan kita semua menolak serumpun ya. Sama sekali. Nah, biar Romli tahu bahwa kita bangsa Indonesia menolak keras serumpun dengan Malaysia. Nggak bisa. Islam kita juga beda kok. Di Indonesia tidak menghalalkan judi dan pelacuran kok. Di Malaysia halal judi dan pelacuran. Kamu itu jangan goblok jadi orang. Oke, lanjut. Melayuan. Akan tetapi, Indonesia tidak. Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, yang tersebar di seluruh penjuru pulau, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah suku Melayu, yang berada di Pulau Sumatera. Negara Indonesia tidak mengedepankan kemelayuan. Karena sang penjilat ringgit Romlia Pratama menganggap dan mendefinisikan kata serumpun itu, dengan mengkaitkan banyaknya orang Indonesia dari berbagai suku, ada di Malaysia. Dan semua itu hanyalah sebagai diaspora Indonesia, yang menetap di Malaysia, dan sebenarnya itu semua tidaklah langsung bisa menganggap bahwa Malaysia itu serumpun dengan Indonesia. Semua kebudayaan adat dan tradisi yang ditampilkan oleh mereka para diaspora Indonesia, adalah kebudayaan adat dan tradisi yang berasal dari daerah suku-suku asli yang ada di Indonesia. Bukan dari Malaysia. Malaysia mengklaimnya sebagai kebudayaan yang sama. Karena Malaysia adalah raja dari segala raja klaim. Jika Malaysia bisa mengatakan serumpun, bagaimana dengan diaspora Indonesia yang berada di berbagai negara? Apakah negara-negara tersebut mau mengatakan serumpun dengan Indonesia, dan mengatakan memiliki kebudayaan yang sama? Negara-negara lain hanya sebatas bangga dan kagum dengan kebudayaan Indonesia, yang dibawa oleh para diaspora Indonesia. Dan hanya ingin mempelajari serta untuk melestarikan kebudayaan itu, agar tetap lestari sebagai budaya tradisional. Dan negara-negara lain pun mengakui bahwa kebudayaan adat dan tradisi itu, berasal dari Indonesia. Negara-negara lain tidak pernah ingin mengklaimnya, karena negara-negara lain juga memiliki kebudayaannya tersendiri, yang asli dari negaranya. Lalu apakah bisa sebaliknya? Contohnya Cina. Karena banyak warga Indonesia yang memiliki keturunan Cina, bahkan masih melestarikan budaya orang Cina. Lalu apakah semua itu bisa dikatakan serumpun dengan Cina? Begitupun Malaysia, apakah Malaysia mau dikatakan serumpun dengan Cina? Karena banyak orang Cina dan kebudayaan Cina di Malaysia. Mengapa Malaysia tidak mengklaimnya? Dan ditambah lagi dengan orang India yang ada di Malaysia, apakah Malaysia mau dikatakan serumpun dengan India? Dan mengapa Malaysia tidak mengklaim kebudayaan yang dimiliki orang India? Bukankah semua kebudayaan itu ada di Malaysia? Malaysia selalu saja ingin mengklaim kebudayaan yang dibawa oleh para diaspora Indonesia, karena Malaysia tidak memiliki kebudayaan, adat dan tradisinya tersendiri. Sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus belajar banyak tentang apa itu diaspora, dan kebudayaan asli di suatu negara, serta sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus memahami apa itu mengagumi, membudayakan dan melestarikan. Sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus mampu membedakan dengan mengklaim. Kalau Malaysia itu, ingin sekali mengklaimnya, bukan untuk ingin melestarikan kebudayaan serta yang lainnya. Dengan istilah kata serumpun itulah, dan dibumbui dengan kebudayaan yang sama, maka Malaysia, dengan mudahnya mengklaim apapun yang ada di Indonesia, menjadi milik Malaysia. Dan sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat videonya. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian guys?
Kali ini saya itu pengen banget menanggapi sebuah video. Aku tuh dikirimin link ya sama teman aku, di mana ada salah satu channel yang membuat narasi yang menurut saya ini sangat tidak perlu sebenarnya dipublikasikan, karena ini akan menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama, menimbulkan kebencian, akan menimbulkan narasi-narasi tidak baik, bahkan mungkin akan menimbulkan permusuhan. Ini yang perlu diluruskan. Di channel itu di judulnya dan di dalam videonya itu membuat narasi menolak serumpun dengan Malaysia. Apa sih salahnya kita serumpun? Kan emang kita serumpun. Kalaupun Salah. Yang di videonya itu beliau berstatement bahwa ada penolakan gitu. Kata-kata serumpun ini ada penolakan dari Indonesia bagian timur gitu guys. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Serumpun itu berarti apa ya? Ya satu apa ya? Bagi saya ini adalah kata-kata serumpun ini sama-sama orang Melayu, sama-sama orang Asia Tenggara juga. Banyak kesamaan sebenarnya antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi menurut saya kata-kata serumpun ini sebenarnya yang serumpun itu bukan hanya Indonesia dengan Malaysia, tapi juga ada Singapura dan juga Brunei Darussalam, juga ada bagian selatan dari Thailand. Karena di sana juga ada orang Melayu, juga ada orang-orang Islam juga. Sebenarnya itu sih yang Tar dulu ya. Ini anak ini kenapa memaksakan sekali serumpun ini? Apa berapa ringgit sih dia dapat dari Malaysia dengan memaksakan serumpun dengan kita? Kita tolak. Nggak ada Malaysia serumpun dengan Indonesia. Seluruh Indonesia menolak kata serumpun itu. Bahkan Melayu di Sumatera juga nggak mau disebut serumpun dengan Malaysia. Indonesia sama sekali menolak kata serumpun ya, Romli. Lanjut. Adanya narasi serumpun itu sebenarnya dari situ. Banyaknya orang-orang Jawa di Malaysia. Sebenarnya apa sih yang salah? Nggak ada yang salah kok. Di sini di Malaysia juga banyak sekali orang Jawa, banyak sekali orang Minang, banyak sekali apalagi orang Melayu, itu sudah memang tempatnya di sini guys. Juga banyak sekali, bahkan banyak sekali orang-orang suku Madura yang mempunyai kependudukan di sini, punya IC, udah punya menjadi warga negara di sini. Dan juga banyak suku-suku dari Indonesia itu berada di sini, gitu. Yang dipermasalahkan di video itu, beliau itu mengajak orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia untuk menolak serumpun dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia ini sama-sama, walaupun Indonesia bukan sebagai negara Islam, tetapi perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara terbesar Islam, gitu. Dan Malaysia adalah negara Islam. Ini yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kegaduhan, perpecahan antara umat Islam. Kenapa? Kalau gara-gara kata-kata serumpun, narasi serumpun ini, umat Islam Indonesia dengan umat Islam, karena sebagian besar yang disinggung di video itu adalah umat Islam. Kenapa? Kata-kata serumpun itu dari orang. Umat Islam Indonesia dengan umat Islam Malaysia beda. Umat Islam Indonesia tidak menghalalkan judi, tidak menghalalkan pelacuran. Tapi Malaysia membangun perjudian terbesar di Asia Tenggara dan mengambil pajak-pajaknya untuk dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Ngapain kita sama? Malaysia, Indonesia tidak sama. Sama sekali tidak sama. Romli, kamu kalau kerja di Malaysia, kalau kamu merasa berterima kasih sama orang Malaysia, jangan ngajak-ngajak Indonesia. Jangan bilang Indonesia serumpun dengan Malaysia. Itu kata-kata yang sangat menjijikkan, tahu nggak? Oke, lanjut. Orang kita juga, orang Jawa, orang Melayu, karena kebanyakan di Malaysia itu ada juga orang Melayu, bukan banyak karena tempatnya orang Melayu, dan juga banyak sekali orang-orang Jawa di sini, banyak sekali orang Minang di sini. Kata serumpun itu sebenarnya dari situ, gitu guys. Jadi kalaupun menurut channel One Win ini di videonya itu ada yang nggak terima dari Indonesia Timur. Di Indonesia Timur juga banyak kok di sini. Orang Lombok yang nikah sama orang Malaysia juga ada, banyak juga gitu, yang udah mempunyai keturunan di sini. Itu artinya ada apa ya? Ini bukan survei ya, tapi saya sendiri pernah punya kawan orang Lombok nikah sama orang Melayu, dan beliau udah punya anak di sini.
anaknya udah punya IC. Bahkan sekarang temanku yang dulunya dia memakai visa ikut istri, sekarang udah punya IC sendiri karena udah lama tinggal di sini gitu. Oke lah teman-teman ya. Demikianlah sekilas. Saya kalau terlalu berlama-lama dengar anak ini mau muntah saya. Masa Indonesia Malaysia serumpun? Beda kita. Dari segala hal beda. Kita agama lain mengucapkan Allah, kita tidak masalah. Tapi di Malaysia masalah. Bagaimana mau serumpun? Kita Islam kita tidak menghalalkan judi dan pelacuran. Di Malaysia dihalalkan. Pajaknya dimakan. Beda, sangat beda. Ini si Romlia ini hanya demi RM1 RM2 dia rela ya menjual jati dirinya. Mau tanya dimanapun juga sama orang Indonesia dan orang Malaysia tidak serumpun. Kalau diaspora Indonesia banyak di Malaysia, bukan berarti kita serumpun. Diaspora Indonesia juga banyak di berbagai negara, di Cina, di Taiwan, di Arab Saudi. Tapi mereka tidak serumpun dengan negara-negara itu. Romli jangan memaksakan diri ya. Kami bangsa Indonesia sangat menolak kata-kata serumpun itu. Sangat jijik mendengarnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Mari kita berkomentar. Terima kasih.